Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini, kami sajikan konten berisi tentang pembahasan anak muda dan generasi emas bersama Pak Anies Baswedan. Baik, silahkan Bro Host untuk memulai acaranya. Kayaknya sepanjang pekan ini sibuk ya Pak Anies ya? Lumayan. Kita kalau nganggur malah dosa nanti. Mungkin sobat-sobat Metro pengen tahu nih, kegiatan Pak Anies sepanjang pekan ini mungkin seperti apa? Saya secara umum ya, kegiatan sehari-hari ada yang di Jakarta, di luar Jakarta. Ya. Kalau waktu di Jakarta tentu bersama keluarga di pagi hari, kemudian habis itu ada pertemuan-pertemuan, ada acara, gitu kira-kiranya. Kemudian di luar kota juga sama. Kalau lagi di luar kota, maka jalan bertemu dengan masyarakat, berdiskusi, bertukar pikiran, belajar, itulah kira-kiranya. Oke, Pak Anies, sibuk tapi Pak Anies selalu bisa tampil segar nih, dan terlihat jiwa mudanya terus nih Pak Anies nih. Seperti itu ya Pak Anies ya, tetap semangat gitu ya. Sebenarnya kalau yang kita menjalaninya dengan senang hati, nggak melelahkan. Dan itulah apa ya yang saya pegang sebagai prinsip. Jalani dengan rasa senang, maka insya Allah akan selalu fresh, selalu segar. Oke, Pak Anies, bicara soal anak muda, di dalam berbagai survei ini nama Pak Anies ini memang teratas nih Pak, di mata anak-anak muda nih. Nah, menurut Pak Anies, apa nih yang kira-kira membuat anak muda menyukai Pak Anies? Saya berterima kasih bahwa mereka mempercayakan kepada saya. Jadi saya melihat ini lebih dari soal suka, tapi soal mempercayai. Dan saya sendiri mempercayai anak muda. Sejak saya dulu masih mahasiswa, sampai pasca mahasiswa, itu kegiatannya juga banyak dengan teman-teman muda. Kalau dulu dengan teman-teman sebaya, kalau sekarang sudah dengan adik usia. Tapi anak-anak muda, ketika 2010 kami memulai sebuah gerakan Indonesia Mengajar, maka yang berangkat adalah anak-anak muda. Kami memanggil anak-anak muda, yuk menjadi pemimpin di ruang-ruang kelas. Yuk menjadi penggerak di desa-desa yang jauh dari ibu kota. Yuk menjadi pendidik. Dan itu anak-anak muda berbondong-bondong. Saya menangkap itu sebagai bukti bahwa anak-anak muda kita peduli dengan masyarakat. Anak-anak muda memilih untuk berbuat, memilih untuk turun tangan langsung, walaupun harus berada di tempat-tempat yang tidak ada sinyal telepon, minim listrik, sulit air bersih. Tapi mereka mau, dan yang mau ikut itu banyak sekali. Nah, itu menggambarkan bahwa anak muda kita adalah anak muda yang peduli. Nah, saya berinteraksi terus dengan teman-teman muda. Disitulah saya merasa bagi saya pribadi ada kedekatan dengan teman-teman muda. Dan bagi teman-teman muda juga barangkali berinteraksi juga menyaksikan bahwa yang kita kerjakan selama ini adalah memberikan kepercayaan kepada anak muda. Oke, Pak Anies, di dalam survei juga anak-anak muda ini kan banyak di media sosial ini generasi Gen Z lah Pak ya, generasi milenial, seperti itu ya Pak ya. Nah, Pak Anies ini ingin dilihat sosok seperti apa nih oleh generasi muda ini Pak? Apa adanya. Sosok yang apa adanya, otentik aja. Nggak usah kebanyakan kosmetik. Otentik aja, apa adanya. Inilah saya, inilah pikirannya, inilah rekam jejaknya, inilah yang sudah dikerjakannya, inilah yang menjadi gagasannya. Jadi saya adalah anak bangsa yang menyatakan siap untuk menerima panggilan tugas, baik panggilan tugas jadi pembina Karang Taruna di RT, sampai panggilan tugas di kota, sampai panggilan tugas di negara. Dan bila tidak ada panggilan tugas, saya bikin tugas sendiri juga. Indonesia Mengajar itu kan sebuah kegiatan yang saya bikin sendiri aja dengan teman-teman. Bukan panggilan tugas dari negara, tapi itu untuk negara. Jadi saya justru ingin kepada anak-anak muda menilai siapapun dengan kenyataan, dengan objektivitas, dan secara lengkap menyangkut dengan rekam jejaknya, pikirannya, apa yang sudah diperbuatnya, untuk membuat kesimpulan tentang seseorang. Oke, Pak Anies, tadi juga Pak Anies sempat menyinggung soal Indonesia Mengajar, di mana banyak anak-anak muda Indonesia yang pergi ke pelosok-pelosok negeri gitu Pak. Boleh diceritakan kisah-kisah menarik terkait dengan Indonesia Mengajar itu? Wih, banyak sekali. Jadi kalau bercerita tentang apa ya kehadiran anak-anak muda di sana, itu kita akan menemukan sebuah koleksi cerita yang luar biasa banyak. Kalau ada 1000 anak,
Barangkali satu anak tuh punya puluhan ratus cerita, Ya. banyak sekali. Tapi saya ingin katakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi berkesan bagi masyarakat di kampungnya, Ya. maupun berkesan bagi mereka yang ikut di situ. Ada satu contoh misalnya di sebuah daerah, Ya. masyarakatnya itu pendidikannya rendah, Oke. lalu punya kesimpulan anak kami bodoh. Oke. Jadi ketika datang guru Ya. mengajar, terus mau mengajak untuk ikut di dalam lomba Ya, seperti apa? olimpiade, Ya. itu dibilang sama orang tua, sama guru, jangan, nanti cuma bikin Oh, malu, ada estimate seperti itu. nanti bikin malu kampung kami. Ini ada banyak peristiwa, ada yang diajak olimpiade sains, ada yang ikut lomba bahasa Inggris, lomba bicara bahasa Inggris. Ya. Dan guru kita itu kekeh harus ikut, anak ini potensial. Dan ternyata mereka menang. Oke. Dan ketika menang berubah tempat itu. Mereka kemudian langsung merasa anak-anak kami ternyata hebat ya. Dan itu bukan hanya mengubah percaya diri si satu anak, Ya. mengubah percaya diri satu sekolah, satu pulau bahkan pernah berubah percaya dirinya. Pernah ada kejadian di Pulau Rupat. Pulau Rupat itu sebuah pulau yang lebih dekat dengan Semenanjung Malaka daripada ke Sumatera. Di Kabupaten Bengkalis. Itu ada anak yang diajak ikut olimpiade Ya. bahasa Inggris, olimpiade matematika. Nggak disetujui, orang tuanya melarang. Dianggap merasa Yang terjadi menang. Kemudian di Bengkalis menang, masuk final ke provinsi, bahkan sampai berangkat ke nasional, sampai ke Jakarta. Dan ketika sampai ke Jakarta waktu itu, saya kontak teman-teman di Metro TV, ya. bisa nggak tampil? Dan tampil di situ. Bayangkan anak dari Pulau Rupat, kemudian berhasil. Tahun berikutnya, yang dari Pulau Rupat, yang mau berangkat ikut Olimpiade ini, Ya. 52 orang. Setelah Kejadian tahun pertama, tahun berikutnya 52 itu yang bisa ikut. Oke. Wah, di situ kita kerepotan. Justru malah Kenapa? Biasanya di sana nggak ada dermaga, pulau ini nggak ada dermaga. Oke. Jadi masih Dulu pakai atas kapal itu. speed. Nah, kalau 52 orang nggak bisa pakai kapal speed kan? Ya. Nah, kemudian saya bicara dengan pas ada acara, ketemu dengan Pak Panglima TNI. Waktu itu saya sampaikan, dia dari Angkatan Laut, Pak, kami ada anak-anak yang perlu diangkut, bisa nggak dibantu Untuk kapal TNI Angkatan Laut? Dia saya ceritakan, dia jawabnya harus bisa. Katanya. Oke. Terus beliau panggil, waktu itu namanya Komando Armada Barat, Ya. siapkan kapal, dikirim. Tahu apa yang terjadi? Ketika harian berangkat, dikirim 2 kapal perang 2 kapal perang. untuk menjemput mereka. Dan 52. satu pulau itu mengantar anak-anak. Satu pulau. Satu pulau, warga satu pulau. Mengantar kira-kira 75 orang. 52 murid, kemudian 20-an pendampingnya. Dilepas satu pulau. Oke. Dan kapalnya berada di situ, kemudian sekocinya itu Ya. bolak-balik ke bawah. Karena kapalnya nggak bisa mendekat Ya. ke pantai. Dan warga di sana itu, kami untuk pertama kalinya merasa diakui sebagai Indonesia. Oke. Ketika kapal Republik Indonesia menjemput anak-anak Untuk, dari ya. kampung yang tertinggal Ya. secara infrastruktur, nah itu adalah sebuah perasaan-perasaan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Kebanggaan anak-anak itu. Ya. Kemudian teman-teman juga para prajurit, Ya. pelaut di sana itu banyak yang terharu menyaksikan proses itu. Ya. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa inspiratif, Ya. satu dari ribuan Ya. peristiwa. Banyak ceritanya. Tapi saya merasa bersyukur bahwa ada anak-anak muda Ya. yang kekeh. Itu guru yang di sana, Ya. namanya Arya. Dia seorang sarjana ekonomi, Ya. pernah bekerja di Bank Indonesia dan memilih mundur supaya bisa mengikuti program ini. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD di Washington, bidang ekonomi. Ya, kita punya luar biasa anak-anak seperti ini. Cerita saya ada banyak sekali, tapi itu yang buat saya bersyukur bahwa Indonesia punya stok pejuang yang sangat banyak. Oke, Pak Anies, mungkin kita lanjut di situ, Pak. Yuk. Agak. Oke, Pak Anies, jelas sekali dari cerita Anda tadi, anak muda memang wajib berperan ya, Pak ya, bukan baperan. Dan apapun karya anak muda pasti ditunggu, dan ya karya anak muda itu ya muda memberi arti. Seperti itu ya, Pak, kurang lebih, Pak. Nah, Sepakat, Pak? ya, dan anak muda itu bawa kebaruan. Oke. Kalau anak muda itu tidak membawa kebaruan, dia nggak muda lagi. Ya. Jadi anak muda memang selalu bawa, dan ada kacamata baru, perspektif baru, cara melihat hal yang baru.
Bung Alfa ingat nggak di Jakarta Ya. ada sebuah fenomena Citayam itu, Fashion Week. Coba yang namanya zebra cross itu udah lama bukan? Sudah lama Pak. Udah lama. Mata anak muda itu bisa mengubah. Bisa jeli gitu. Zebra cross itu berubah menjadi catwalk. Iya, iya. Yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikir kan? Iya. Dan ketika orang bilang, ya kok cuman gitu aja bisa? Ya emang iya. Tapi kenapa dulu nggak kepikir? Benar. Anak muda itu bawa perspektif baru, bawa cara pandang baru. Nah disitulah keunggulan. Dan tidak ada definisi tua muda. Coba Bang Alfa kalau ditanya, disebut tua itu bila apa? Tua mungkin sudah keriput gitu. Muda? Pemikir muda lebih fresh gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang yang tidak keriput, berarti dia muda. Ya, secara physically gitu. Sulit mendefinisikannya. Saya pakai definisi sendiri nih. Ya. Bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, dia tua. Selalu berbicara masa lalu gitu. Bila yang dibahas adalah masa depannya, maka dia muda. Oke? Bila seseorang membahas masa depan, maka sesungguhnya dia masih muda. Bila yang dibicarakan tentang dirinya adalah masa depannya, maka dia masih muda. Oke? Meskipun secara usia, Ya kenapa? Mau pakai definisi apa? Jadi saya bikin definisi sendiri nih. Jadi kalau ketemu ada orang cerita dulu, berarti tanda-tanda udah tua. oke. Memulainya dari dulu. Orang tua nih. Tapi kalau bicara besok, kelak, yang akan datang, ini anak muda bicara masa depan, orang tua bicara masa lalu. Orang tua nulis biografi, anak muda nulis gagasan masa depan. Gitu kira-kiranya. Dan saya rasa anak-anak muda Indonesia hari ini penuh dengan inovasi, kreativitas, yang mereka bukan saja berhenti sampai kreasi, tapi sampai inovasi, menjadikan itu sebuah karya. Pak Anies juga, saya beberapa buku yang menulis tentang pemikiran Pak Anies Baswedan soal anak muda sebagai generasi emas nih Pak, pada tahun 2045 saat merayakan 1 abad Republik Indonesia. Nah, seperti apa nih gambaran ideal anak muda di tahun tersebut Pak Anies? Dinamis. Jadi bayangan saya anak muda itu punya solusi yang ditawarkan sesuai dengan zamannya. Kita belum tahu zaman besok seperti apa. Tapi saya yakin anak-anak muda pasti akan merespon zamannya dengan tepat. Dan saya percaya keluarga-keluarga kita masih terus melahirkan anak-anak muda hebat. Pak Anies, sudah sangat sering kita baca juga statistik bahwa anak muda adalah pemilih mayoritas nih saat pemilu 2024 nanti nih. Nah, sebagai calon presiden dan calon pemimpin bangsa nih Pak Anies, apa yang Pak Anies ingin sampaikan atau ingin bisa buktikan kepada pemilih, pada generasi muda jika terpilih nanti Pak Anies? Apa yang ingin disampaikan dijanjikanlah kepada generasi muda jika terpilih? Ruang untuk kreasi, ruang inovasi, dan kesempatan untuk kolaborasi. Kami kerjakan kemarin di Jakarta begitu kok. Di Jakarta itu hampir semua kegiatan kita itu melibatkan generasi baru, generasi muda. Mereka membawa ide, gagasan, solusi yang kemudian kita adopsi di pemerintahan. Jadi anak muda itu instrumental. Banyak program-program kita dikerjakan dengan anak-anak muda. Karena itulah kenapa kita nyebut Jakarta Kota Kolaborasi. Karena isu kolaborasi semua anak muda semua. Anak muda ini membawa ide-ide kebaruan. Nah, kita bagian menggandakannya dan selalu disampaikan kreditnya kepada anak muda itu. Kalau teman-teman jalan di halte-halte bis nanti lihat ada peta transportasi Jakarta yang bikin anak-anak muda itu, namanya FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Itu anak-anak muda yang memikirkan transportasi, lalu mereka membuat produk ini. Kami bilang, udah gini, kami akan gandakan ini, kami akan pasang di mana-mana, dan kami tulis ini bikinan anak-anak muda FDTJ. Jadi bukan kok kemudian ini bikinan pemerintah, enggak, kemana-mana juga saya bilang itu kayaknya anak muda kok. Jadi anak muda itu akan dapat ruang bukan sebagai rencana, tapi saya sudah lakukan ini selama bertugas di Jakarta. Oke, Pak Anies, Newsmaker ini kan ditayangkan di bulan suci Ramadan. Nah, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Di bulan suci Ramadan ini pesan apa nih yang ingin Pak Anies sampaikan kepada anak muda soal politik yang bermartabat dan memberi arti untuk bangsa Indonesia? Proses politik adalah proses keputusan untuk publik bersama. Karena itu, saya berharap di bulan suci Ramadan kesempatan untuk menahan diri dari
menerima, menggandakan informasi yang tidak akurat, tapi justru menggaungkan informasi yang akurat, menyampaikan kabar kebenaran, dan berikan kesempatan untuk pikiran kita mendengar secara objektif dari berbagai sisi. Ini kesempatan yang namanya Ramadan itu adalah 1 bulan untuk kita melatih diri, sehingga 11 bulan berikutnya bekal latihannya bisa dipakai. Ini kesempatan juga untuk melatih diri, untuk mendengar dengan objektif, memberikan kesempatan untuk terbuka, dan lalu ambil pelajaran dari semua peristiwa-peristiwa politik. Oke, terima kasih Pak Anies. Alhamdulillah, inilah rekam jejak yang baik. Jelas kerjanya dan penuh gagasan brilian.